dokter tadi melayan saya. Mereka datang rame-rame 5-6 orang. Pagi datang, sore datang, berkali-kali datang. Suka-suka kita bilang kapan kita mau panggil dokter pun ada. Tapi untuk melawan penyakit yang pertama semangat, pikiran positif, aku pasti sembuh, aku pasti sembuh. Tapi yang kedua yang berpengaruh adalah keluarga dan orang sekitar, kemudian tim medis. Karena waktu kita sakit, berulang-ulang aku bilang, waktu kita sakit kan, kalau dokter datang, dia seperti memberi kekuatan tersendiri sama kita tau. Dia memberi kekuatan tersendiri, dia ngomong pun kita kuat. Di sini saya bukan macam saya bersyukur lah dokternya di sini datang, dia pegang kita, dia sentuh macam tadi, dia cek ini semua udah oke, dia bawa bercanda-bercanda, kita mengeluh ini itu didengarkan, dikasih obat, dokternya pun mau main-main sama kita, kita makin kuat. Jadi saya berharap dokter-dokter di Indonesia, perawat-perawat di Indonesia, mudah-mudahan punya sifat yang sama. Tapi apa yang saya lihat di Indonesia ya, dokternya waktu saya sakit udah kayak gitu, cari dokter pun sampai 2 hari baru muncul dokter. Kenapa coba? Itu salah satu makanya tingkat kematian di Indonesia kurasa bagian kesehatan tinggi. Banyak dokter, tapi nggak tahu kenapa susah kali cari dokter. Betul kan? Bolehlah pula satu dokter kerja 5 rumah sakit. Di 5 rumah sakit, aku bayangkan pukul 7 di rumah sakit yang satu, bawa mobilnya lagi pukul 10 rumah sakit yang satu, pukul 12 rumah sakit yang satu, pukul 2 rumah sakit yang satu, pukul 4 rumah sakit yang satu. Udah selesai dia kerja. Macam mana mau mencek pasien se-efisien mungkin? Itu yang saya bingung. Saya kadang-kadang ya, kalau di Indonesia bawa ayah saya check up, waktu saya jaga mak saya betul-betul sakit hati. Saya bilang macam mana kayak gini mau sembuh? Gak mungkin bisa sembuh kayak gini kalau pelayanan medis pun seperti ini. Dokter dicari pun susah kali, perawat dipanggil pun lambat-lambat kali. Masa perawat udah kita panggil bolak-balik kita panggil, masih juga main-main handphone, ngomong-ngomong ketak-ketak, bukan 1 hari, 1 minggu kayak gitu. Di sini perawat bosan kita, digangguinnya kita tidur pun, ini itu dicek. Jadi ada semangat kita untuk sembuh kalau kita mengeluh kan. Kita mengeluh gitu sama dokter. Dokter ini, dokter itu, dokter ditanggapi. Diceknya, oh ya begini-begini, oh ini karena ini karena ini. Jadi apa yang harus kamu buat? Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Dibilang kayak gitu. Jadi karena begitu banyak saran yang dikasihnya, kita rasa, tenaga itu bertambah. Mudah-mudahan lah ya, ke depannya perubatan di Indonesia itu, dokter-dokter itu semuanya bermurah hati, kan, bersabar hati, bermurah hati, mencek pasien-pasien itu semuanya. Karena kami orang sakit ini, aduh, mau apapun dibilang, kata-kata dokter itu seperti kata-kata daripada Tuhan. Kalau kita tengok dokter macam wujudnya Tuhan. Tengok dokter tadi yang megang aku, dipegangnya, diajaknya ketawa. Aku bilang, dokter, nanti bulan 12 aku di rumah ya, jangan kemo ya. Dia tengok jadwal, dicek, bisa nggak, kemungkinan nggak. Dia bilang boleh. Enak cerita sama dokter. Di sini kadang-kadang dokter, pasien marahi dokter. Apa ya kok dokter, kau ambil terus darahku, katanya gitu sama pasien. Pasien yang marahi dokter. Di Indonesia, macam mana pasien marahi dokter? Dokter aja susah nampak. Dokter aja nggak bisa muncul. Kemunculannya itu bagaikan matahari yang ditutupi sama awan. Apalagi kalau orang-orang miskin yang sakit, yang mengharapkan BPJS kelas 3. Tuhan, aku tengoklah di konter-konternya itu kan, di konter-konter perawatan itu, namanya pun kamu melayani orang sakit, ya bermacam keren lah, bermacam sifat lah orang-orang yang datang ke situ. Nggak ada satupun di tempat pelayanan konter itu yang tersenyum, nggak ada, semua muting. Ya ini itu, nah antar ke sana, bikin ke sini, kayak gitunya kesehatan. Di sini mau ngantri pun iya ibu begini bu, iya bu begini bu, iya nanti setelah itu ke sana ya bu.
Senyum. Baru kalau ditengok lemas, kenapa ibu? Masih kuat, masih sanggup. Diambilkan minum, dikasih. Di Indonesia baru kita mau bilang, Bu, kampung kami jauh kali lah ibu, bapakku pun udah nggak sanggup karena baru dia keluar dari opname, dia semalam disuruh datang lagi sama dokter, bisa nggak diduluankan Bu? Kenapa nggak datang cepat-cepat? Terus kita bilang lah, kampung kami jauh kali Bu, melewati gunung-gunung, perjalanan kemari pun 2 jam, bapak sekarang nggak tahan Bu, tolonglah. Jadi yang lain itu kayak mama, mau diapain? Sabarlah. Kayak gitu ngomongnya, dalam hatiku ditampar lah. Nah ini dalam hatiku kayak ininya seorang pelayanan kesehatan, pikirku tau. Berperasaan lah sedikit, tapi yakin aku seandainya keluarganya Kian yang datang check up ke situ, duluankan dulu kami ya, katanya pasti diduluankannya itu. Percayalah, kita bukan main-main tunjukkan bapakku memang lagi sesak jantung. Kampungku di balik-balik gunung. Datang ke bandar pun naik kereta lembu. Perjalanan itu pun udah goyang, udah sakit bapakku. Tapi minta tolong bagus-bagus tau, kayak pengemis. Tolonglah Bu, ayahku tengoklah itu, udah sesak kali, duluankanlah dulu Bu, biar bisa aku kasih dia makan. Siapa suruh datang lambat? Kayak gitunya pelayanan. Kalau memang nggak boleh, minta maaf ya Ibu. Yang lain pun mengantri, sabar ya Ibu. Kalau bapaknya kurang kuat, dibawa dulu makan ke apa. Enak kan? Mana ada kayak gitu. Gak kira lah di pelayanan kesehatan di kantor capilnya. Aku di kantor capil waktu itu pernah mau berantem sama satu staf. Aku tanya bagus-bagus, Ibu di mana diletakkan kertas ini? Nggak tengok matamu katanya, sambil makan goreng. Ya karena nggak tahu lah, aku tanya, kau matamu, aku bilang lah. Percuma pelayan sukanya ngomongnya apa, dia yang ngasih aku makan, dia yang lahirkan aku. Kadang-kadang ya orang-orang yang kerja di pemerintahan ini dengan yang di kesehatan ini ya, kayak dia nggak akan pernah sakit lah, nggak ada hati nuraninya sedikit pun. Bisa lah aku bilang nggak ada dokter yang bagus pun, yang baik di Indonesia, yang kujumpa lah ya, nggak ada yang betul-betul kayak gitu. Padahal bukan obat yang menyembuhkan kami, bukan obat, tapi pengaruh orang sekitar. Semangat yang pertama, semangat. Macam mana kita biar semangat? Orang yang menjaga kita berpengaruh besar, menyemangati kita, sabar menjaga kita. Karena orang sakit itu sensitif, gak kau tanya kabarnya pun udah sedih kan. Udah kayak gitu tim medis, kalau tim medis istilahnya kapan kita perlukan mereka ada. Kalau dokter pun lagi sibuk, setidaknya perawat-perawat itu datang menguatkan kita, udah enak. Jadi makin semangat kurasa. Jadi aku memang bersyukur aku dapat pelayanan di sini. Tapi kalau di Indonesia Raya kian lah aku kak, macam mana lah. Makanya tadi ditanya dokternya, di mana adik-adikmu Indonesia Raya, aku bilang di Indonesia mana, Medan, aku bilang. Ketawa dia, ketawa dokterku, karena dia udah pernah ke Medan, udah tahu dia kayak mana pelayanan kesehatan di Medan. Orang udah sakit, udah emergensi UGD, harus mengisi surat-surat segala berkas. Ada berkas yang nggak cukup, disuruh pulang. Kayak mananya? Orang udah sakit, datang dari kampung, disuruh lagi pulang. Ubatilah dulu, baru perkara yang lain. Cemana lah nggak banyak yang mati. Aku bilang, aku jaga mamaku. 1 minggu aku jaga mamaku di rumah sakit, satu rumah sakit di Siantar. 4 orang meninggal dalam kamar itu, menunggu-nunggu dokter. Macam mana lah coba. Tapi yang paling lucunya semuanya kawan-kawan, paling lucunya kan, waktu menunggu-nunggu dokter ini 2 hari ataupun berjam-jam menunggu-nunggu dokter kayak gitu. Sabar ya Bu, dokter nggak ada, kata perawatnya. Matilah dia kan, mati. Hitungan 2 menit ada dokter 6 orang berkumpul-kumpul. Aku tanya lah, itu siapa suster? Aku bilang, dokter katanya. Tapi katamu tadi nggak ada dokter, kok tiba-tiba ada dokter 6 orang datang? Iya Bu, untuk memastikan apakah pasien sudah mati dan jam berapa kematiannya. Hai, babuang. Hanya kalau udah mati baru ada dokter. Pasomai. Betul-betul merepet aku di situ, merepek janda aku di situ. Aku rasa perawatnya itu pun waktu itu jijik kali nengok aku. Emosi jiwa aku. Kan kasihan nengok orang menangis-nangis kayak gitu, menjerit-jerit, meronta-ronta. Mana dokter nggak datang-datang dokternya. Mudah-mudahan lah
pemerintah kita menegaskan kembali, termasuk satu dokter bekerja 5 rumah sakit, saya nggak setuju. Saya pribadi nggak setuju. Di sini dokter satu harian di situ masih tol-tol, satu harian di situ mondar-mandir mencek pasien. Hari ini discas Kak, thank you. Hari mondar-mandir terus dokter itu mondar-mandir merulek-ulek, terus dicek. Udah kayak gitu cek ini, cek demam, 6 kali sehari. Ketahuan aja demam panggil dokter. Dokter terus datang. Ini enggak, satu dokter kerjanya di 5 rumah sakit. Macam mana lah? Waktu aku cerita sama dokter di sini, pas aku lagi nelpon sama bapakku, kenapa kau sedih, katanya, nangis aku. Iya dokter, bapakku lagi nunggu dokter untuk cek jantung. Bukankah ada dokter di situ langsung standby untuk cek jantung? Tidak dokter, dia dari rumah sakit satu bukan rumah sakit ini baru ke rumah sakit ini. Seperti itu di Indonesia katanya. Kenapa Indonesia tak ada dokter, sementara kita pun banyak dokter dari sini belajar ke Indonesia, katanya gitu. Ketawa dia, terkejut. Betul kan? Kenapa satu dokter kerja di 5 rumah sakit? Taunya pemerintah kita masalah itu. Satu dokter 5 rumah sakit, asal disebut dokter ini di rumah sakit manapun tahu. Iya, itu dokter jantung di sini, iya itu dokter saraf di sini. Pikirkanlah, satu dokter 5 rumah sakit, macam mana dia kerja? Yang miskin kalinya pemerintah kita untuk membayar, untuk membayar dokter, banyaknya tamatan dokter yang baru-baru di situ. Ambillah, biar mereka sambil belajar, yang setidaknya masih ada dokter yang mencek pasien. Karena apa? Di mata pasien ini asal nampak dokter aja, tenaganya bertambah, udah cukup. Nanti lama-lama semakin banyak dia belajar, makin pintar. Di sini pun kayak gitu, banyak dokter-dokter yang baru menangani kita, sampai ada 10 orang dokter pun. Kan? Ini enggak, satu dokter 5 rumah sakit dipegangnya. Mulai jam 8 kerja, ya kan? Di rumahnya lah dulu dia sampai jam 8 kerja, bawa mobilnya lagi, pergi ke rumah sakit yang satu, cek, tulis obatnya, cek, tulis obatnya. Kadang-kadang cuman resep dikasih, tapi pasien harus datang. Membawa pasien yang sakit itu dari kampung-kampung bukan senang. Kayak mamaku, waktu ku bawa check up harus terbaring di pelukanku kayak gini. Udahlah tinggal tulang belulang, mamaku tinggal tulang belulang. Pegang-pegang kayak gini, melewati jalan yang gak beraspal itu. Karena kampung kayak gini, gelombang-gelombang jalannya. Goyang-goyang dia menjerit menangis. Hanya untuk sampai ke rumah sakit. Sampai kami di rumah sakit jam 8, masukkan berkas-berkas, menunggu dokter sampai jam 3. Mamaku terbaring-baring lah di kursi itu, kupegang-pegang, gitu-gitu. Karena pasien harus dibawa katanya ke rumah sakit, karena harus scan jari. Coba, kayak mana lah kayak gitu. Kami di kampung, kalau mau ke Medan, ku bawa mamaku jauh kali, nggak sanggup lagi dia. Nggak tahu lah aku, tapi memang sakit hati kali aku melihat yang kayak gitu. Masa satu dokter kerja 5 rumah sakit? Nggak cocok itu, nggak sesuai. Mudah-mudahan lah presiden kita yang sekarang, Pak Jokowi, dengan kabinet yang bagian menteri kesehatan itu boleh turun padang, diceknya langsung. Kayak mananya satu dokter kerja 5 rumah sakit. Mau sakit hati pun dokter itu sama aku sakit hati lah, gak kisah pun aku. Besok mau keluar muka aku di surat kabar di koran pun mengkomplain soal dokter itu pun gak peduli aku. Apa nggak kasihan kali harus sampai menunggu 1 harian, datang pagi pulang malam, bawa orang sakit lagi. Bukan bawa orang sakit, bukan boleh kita naik angkot, harus sewa mobil 1 hari 300.000. Udahlah kita orang miskin, ingat gampang kali cari uang 300.000 1 kali 1 minggu. Bawa berobat untuk cek, cuman digini-ginikan aja, baru dikasih obat daripada farmasinya itu aja terus. Padahal obatnya tiap minggu, tiap bulan obat yang samanya, tapi harus kita bawa orang yang sakit itu. Kenapa lah? Betul itu Cinta Lolita. Perawat pun sekarang banyak yang mengkek kali perawat sekarang. Pateng-tengun, bisa aku bilang cantik kali pun. Kenapa aku bilang kayak gitu? Sakit hati kali aku kemarin itu sama ada perawat di satu rumah sakit. Udah kayak mengemis aku. Mama aku nangis minta makan.
karena cuma pakai selang dari mulutnya. Lapar aku nang katanya. Ku panggil, tolonglah kasih dulu mamaku makan. Iya bentar lagi ibu, tapi main-main handphone. Baru datang lagi dia sama kawannya laki-laki yang perawat. Bagilah nomornya, cepatlah. Ku intip. Ku panggil lagi sekali lagi. Nas tolong dulu, tengok dulu mamaku minta makan. Ku bilang, iya sebentar ibu. Nah, katanya lagi. Pergi entah kemana-mana beli gorengan, makan gorengan orang itu. Ku panggil lagi sampai 5 kali. Sampai geram kali aku bilang sama mamaku, mak berantem lah aku di sini, datang mamaku, jangan nang, lapar aku katanya, karena mamaku sakit gula dengan lambung nggak bisa lapar, sekali 1 jam harus diisi. Apa aku buat? Ku ambil lah roti, ku campur susu, ku buka selangnya itu, ku ambil itu suntik, sorong sendiri sama mamaku. Aku sendiri yang buat, ku buat sendiri, nggak tega aku nengok mamaku menjerit-jerit menangis kayak gitu. Ku suntik, ku masukkan sendiri itu susu dengan roti ke dalam selang untuk mamaku. Udah kayak gitu dia datang. Sudah setelah 1 jam datang dia. Mana tadi yang mau dikasih makan? Ku bilang lah, saya udah kasih makan. Kau mau marah-marah lah. Dari tadi ku panggil kau nggak mau. Ku bilang, terlalu sibuk kali kalian yang main handphone itu ya. Ku bilang, betul. Sakit hati kali. Ada yang baik, perawat ini ada yang baik. Tapi berbanding yang baik dengan yang asal-asalan, lebih banyak yang asal-asalan. Dokter pun sama. Asaladong. Kenapa? Kalau udah jadi dokter pikirannya apa? Waktu mau jadi dokter banyak duit habis. Udah jadi dokter pikirkan cari duit lah kan. Dokter itu pekerjaan yang mulia loh. Pekerjaan yang mulia. Balasannya itu dari Tuhan. Karena apa? Kau menjadi dokter itu, saat kamu mengemban sumpah sebagai seorang dokter itu bermakna kau sudah menjanjikan mengabdikan dirimu untuk membantu orang-orang yang sakit, orang yang sakit dengan berbagai macam sifat. Tunjukkanlah, berkorbanlah, kan? Tapi ini enggak. Rata-rata sekarang betul itu Herda Munte, betul itu Eda. Harus ada panggilan dari jiwa kalau untuk yang namanya pelayanan ini, betul tidak? Betul kan? Lagi kesehatan ini enggak. Malah IBG jadi bidan itu hebat kali. Sekolah bidan, sekolah perawat, sekolah dokter. Kalau udah sekolah dokter mantap kali. Di kampung-kampung kalau bilang kerja apa anaknya itu dokter, macam udah hebat kali. Tapi aslinya dokternya yang macam mana, kita yang tahu. Gak betul-betulnya jadi dokter pun. Adalah dipasang di sini atong kan, dipasang sini yang tergantung itu. Oh, biar nampak dokternya pakai baju putih, berjalan dengan tegak. Jadi kalau nampak orang, dokter mantap kali. Iya kan? Tapi kenyataannya pelayanannya, perawat pun sama, berbaju yang putih. Iya kan? Makeup, rambutnya disanggulnya kayak gini. Iya kan? Tapi udah sampai di tempat kerja, main-main aja kerjamu, main-main aja. Gak semua perawat begitu ya, gak semua, tapi kebanyakan. Berapa rumah sakit ku jalani, tentara, Horas Insani, Vita Insani, rumah sakit umum, semua sama. Banyak perawat yang kayak gitu, main-main, cekekekan, ketawa aja, main-main terus. Di sini aku sendiri yang segan manggil perawat, karena mereka ya nggak henti-henti ke sana ke sini. Dalam hatiku, aduh nggak capeknya kakinya ini 12 jam berdiri. Aku aja kerja di kilang 12 jam berdiri, sakit kali kakiku. Kadang-kadang kalau mereka bilang, kakak nanti ini sebentar ya saya datang, iya nggak apa-apa, udah kuat aku sendiri pun boleh. Aku bilang terlalu kasihan karena di sini kerja kerajaan kayak kita PNS gitu ya kan. Perawat-perawat ini bukan banyak gajinya, sedikitnya. Tapi mereka betul-betul kayak orang-orang yang lemah itu dibilang, angkat tangannya bu, digerak-gerakkan ya, belajar menggerakkan ya, harus semangat. Dibilang perawatnya kayak gitu. Perawat Indonesia ada yang bilang kayak gitu? Jarang. Jadi kalau ada perawat yang mendengar sekarang kata-kataku ini, ubahlah hatimu. Biarlah kau melayani dari jiwamu, makna seorang perawat, makna seorang dokter, makna seorang contoh lah kan, makna seorang pendeta, seorang ustadz atau seorang haji adalah untuk melayani, memberikan siraman rohani supaya lebih damai, lebih rukun kayak gitu kan. Ada arti daripada satu profesi. Begitu juga dengan seorang dokter, begitu juga dengan seorang perawat. Harus kayak gitu. Biar dari hatimu melayani, karena Tuhan melihat, Allah melihat perbuatanmu. Iya. Di sini biar kalian tahu,
Orang yang sakit mengkek-mengkek, aku yang emosi. Kadang-kadang ku tengok terlalu lebay-lebay kali yang sakit ini karena terlalu baik-baik dokternya sama perawatnya. Kencing pun sedikit, suster ganti nih, kayak gitu. Terlalu manja. Karena apa? Pelayanannya terlalu baik. Tapi nggak apa-apa. Setidaknya ku tanya orang itu, sabar kali kalian ya nurse, ku bilang sabar kali kalian ya suster, ku bilang tak apa, itu sudah tanggung jawab kita. Kita jadi perawat harus kuat karena kita menjaga orang yang sakit, itu dibilangnya. Mungkin beberapa dah, bolehlah ku bilang ya kan, bisa ku bilang kan, di Indonesia orang miskin dilarang sakit, nggak salah itu, betul kan? Boleh dibilang slogannya di Indonesia, orang miskin dilarang sakit. Kalau orang kaya yang sakit, cepat kali ditangani. Ya kan? Ku bilanglah dulu, kalau masuklah misalkan anggota DPRD tingkat kota ke rumah sakit, contohlah ke satu rumah sakit di Medan. Oh, pasti langsung kelas VIP yang mengangkat itu. Dilayan langsung dicek ini itu, ya bapak ini itu cepat-cepat ditangani, meskipun keluarganya nggak bawa surat-surat lengkap, cepat-cepat ditangani itu. Coba kalau orang miskin datang, mana kartu BPJS-nya, ininya macam mana, itunya macam mana, dia sudah bagaimana, pasien dibiarkan dulu kayak gitu, cuman dimasukkan infus, cuman dikasih masuk ini aja kan, infus ini aja dikasih masuk. Ya, oke, tunggu dokternya datang katanya, betul kan? Makanya miskin dilarang sakit. Tapi kayak mana sakit nggak pandang miskin, nggak pandang agama, nggak pandang jenis kelamin, kan? Keterlaluan. Macam itulah, aku tanya lah dulu. Kalau memang pelayanan Indonesia bagus, aku nggak tahu aku salah atau betul ya. Tapi aku bertanya lah, kalau memang pelayanan Indonesia bagus dalam kesehatan, kenapa menteri-menteri kita kalau sakit ke luar negeri? Berarti perobatan di Indonesia nggak selengkap luar negara yang lain ya. Contoh, Pak SBY istrinya sakit semacam saya, kanker leukemia. Kenapa berobatnya harus di Singapura? Apa Indonesia nggak sanggup? Kenapa ya? Terus menteri-menteri yang lain itu kalau lagi sakit kan ke Malaysia, ke Singapura. Kenapa nggak di Indonesia? Kenapa ya? Tanda tanya aku. Jadi kalau berobat ke luar negeri harus orang-orang yang kaya, kan? Berarti orang miskin dilarang sakit. Betul itu. Mungkin diantara kita semua ada yang sebagian dapat pelayanan bagus, tapi daripada 100%, 80% pelayanan buruk. Udah aku bilang, orang yang sakit itu, faktor utama yang menyembuhkan dia adalah semangat dari orang sekitar, baru dia boleh semangat. Orang yang terdekat, keluarga. Tapi orang terdekat dengan keluarga pun kayak mana lah mau semangat kalau ternyata pelayanan yang didapat pun gak bagus. Yang ada orang terdekat jadi emosi, betul gak? Contoh lah, entah siapa mula sakit, kau bawa ke rumah sakit, kau bilang sama dia, sabar ya, kuat ya, yang kuat ya, harus kuat ya, ngomong kayak gitu. Pasti kau sembuh, tahan, nanti kita pergi rumah sakit, semangat ya, sampai di rumah sakit, menunggulah kita, datanglah pula itu yang resepsionisnya, muka macam sesak berak. Kita bilang, sus, di emergency, sus, tolong sus, sakit kayak gini, tolong sus. Iya, tunggu sebentar, udah tunggu aja di situ, katanya. Baru tunggu 1 jam kemudian dimasukkan lempus. Ini mana surat ininya, surat itunya. Kayak mana lah orang yang membawa orang sakit itu mau semangat lagi. Yang ada sakit hati lah, pelayanannya judes kayak gitu. Jadi orang yang sakit itu dilihat keadaan kayak gitu ya makin drop, makin cepatlah matinya. Kemarin ku baca ada kata menteri yang baru, menteri kesehatan. Rumah sakit bintang 5 pun kalau dibawa pasien, yang pertama harus diurus pasien dulu, baru bertanya tentang administrasi yang lain. Betul itu, pasien dulu dipegang. Tapi kalau udah dipegang pasien, setelah itu berbicara mengenai administrasi, ternyata administrasinya mencekik leher untuk orang-orang yang miskin. Macam mana lah mau bertahan? Apa nggak suntuk? Macam mana lah mau bertahan kan? Suntuk lah orang yang nggak punya duit, orang-orang miskin ini.
Makan awak pun hari-hari kan asin biar bisa hidup. Macam mana mau bayar mahal-mahal? Oke lah, BPJS katanya dinaikkan sekarang 40 ribu untuk kelas 3. Gak apa-apa lah, itu memang membantu. Sebab aku waktu sakit di Indonesia pun aku bayar gak pakai BPJS. 3 hari dalam hampir 3 juta. Padahal cuma numpang tidur aja lah, aku bilang aku. Betul aja numpang tidur aja, orang cuman impusnya dimasukkannya. Waktu aku sakit waktu itu pas hari raya, jadi dokternya berhari raya. Oh, itu lagi yang menyakitkan hatiku. Itu yang paling menyakitkan hatiku. Sorry lah ya, mukaku jadinya nampaknya kayak macam marah-marah. Tapi bukan karena itu. Sakit kali ku rasa. Iya kan? Kenapa? Masa? Di sini pun ada hari raya. Adanya perayaan Hindu, Cina, hari raya Cina, hari raya India, banyak perayaan. Tapi setiap kali perayaan ada dokter pengganti. Malah ketika hari raya ada dokter muslim pun bekerja waktu itu, waktu aku jaga mertuaku. Dia pun bekerja juga. Saya tanya, nggak berhari raya ke dokter? Tak adalah, sekarang banyak pasien orang sakit, so kita harus utamakan orang-orang sakit. Kita harus jaga. Hari raya itu esok pun kita boleh bagi tahu dengan keluarga, hari raya juga. Indonesia. Hari raya, sakit aku hari raya, 2 hari ku tunggu-tunggu dokter di rumah sakit. Ku tanya sampai menjerit-jerit, aku menangis. Kenapa nggak ada dokter? Mana dokter? Aku bilang, menjerit aku. Apa katanya? Dokternya lagi berhari raya, ibu. Bisa rupanya orang yang kesakitan menahankan jangan sakit di hari raya. Datanglah dokter penggantinya, diceknya aku. Udah nangis-nangis aku, menjerit-jerit. Apa dibilangnya? Saya tidak tahu ibu sakitnya apa. Kita sudah kasih obat tahan sakit. Saya bukan spesialis ibu lagi bercuti hari raya minggu depan, 1 minggu cutinya. Minggu depan baru ada. Matilah aku dulu. Minggu depan baru ada. Kalau nggak saya transfer ibu ke rumah sakit yang lain dulu. Udahlah aku sakit, menahan sakit, menjerit-jerit, datang lagi kata-kata kayak gitu. Apa nggak makin sakit kurasa? Kenapa sih? Miskin kalinya Indonesia. Harap-harap lah ya ada dokter yang nonton aku lagi live sekarang. Miskin kalinya Indonesia sama dokter. Miskin kali ya. Hai Kak Zira. Ya Zira harus kuat. Gak mau kalah aku sama penyakitku. Gak mau kalah. Betul itu Kak Vera. Saya nggak mau menyebut ya, tapi saya sendiri nampak lah. Kawan saya 1 orang. Dia melahirkan di 1 rumah sakit. Menunggu dokter sampai 6 jam. Sampai tertelan air ketuban itu baby. Udahlah anak pertama. Las-las dilahirkan baby sudah meninggal. Kenapa lama? Katanya dokternya lagi di rumah sakit yang lain. Coba, macam mana lah itu? Tapi kan aku bukan anak kuliah lah. Aku bukan anak kuliah. Dulu aku pengen kuliah, tapi nggak mau aku kuliah. Sengaja memang. Kalau kuliah aku kayak mana bapakku kan. Kalau ku tengok penerimaan fakultas kedokteran, selalunya over limit. Kan selalu over limit kan? Setiap kali tes SPMB ataupun tes UMB untuk universitas-universitas selalu over limit kalau mau jadi dokter kan? Fakultas kedokteran selalu over limit. Tiap tahun adanya wisuda kan? Kemana dokter Igi? Kemana dokternya Pigi ya? Bingung aku. Tapi sarjana-sarjana yang lain ku tengok berserak-seraknya. Sarjana hukum, sarjana ini, sarjana itu. Berserak-seraknya. Apa fakultas kedokteran 1 tahun cuma 1 ya yang diwisuda, 1 orang aja ya? Kan perasaanku banyaknya. Tapi kemana pergi dokter-dokternya ya? Betul, Debbie Cynthia, dokter spesialis itu jarang. Nah, di sini untuk jadi dokter spesialis, mereka pertama setelah selesai mereka itu lulus kedokteran. Karena aku ada 1 kawan dokter dekat juga di sini selalu cerita-cerita sama aku. Kalau aku cerita mengenai keadaan dokter-dokter di Indonesia, mereka selesai daripada sekolah kedokteran sebelum masuk ke spesialis, mereka akan datang ke rumah sakit. Kayak gini lah kan.
Pagi-pagi datanglah 5 orang dokter yang baru diwisuda. Mereka ikut sama dokter spesialis yang pakar datang melihat pasien. Jadi ketika dokter datang, dokter yang pakar itu, yang spesialis itu datang menjelaskan, ditanya pasien sakit ini, kayak aku lakukan sakit ini, baru dibilangnya sama dokter yang baru itu. Nah, kalau yang kayak gini dia kayak gini, kalau yang kayak gini dia kayak gini. Dia cari dokter-dokter yang baru itu. Makanya banyak-banyak kali dokter datang, sekali datang kayak gitu. Memang betul. Memang betul. Kayak gitu cara belajarnya, ya kan? Ini enggak mau jadi spesialis mesti pergi ke sana ke sini, membayar beratus-ratus juta, sidang meja hijau harus bayar beratus-ratus juta. Lulus jadi dokter cari uang lah, betul kan? Lulus jadi dokter cari uang jadinya. Orang pikiran orang tuanya menyekolahkan dia pun sampai dijual tanah-tanahnya, harta-hartanya semuanya supaya dapat dia lulus kedokteran dengan embel-embel di belakang spesialis. Ya udah duduk dibilang lah, apanya gajinya jadi dokter, berapanya bayarannya jadi dokter, betul nggak? Yang korban siapa? Masyarakat miskin, masyarakat yang nggak punya uang, harus terimalah pelayanan yang susah, betul kan? Betul itu. Kutanya sekarang, yang jadi kebidanan, kalian buat kebidanan kayak gitu, daripada 10 orang, yakin kalian ada dalam 2 orang dari yang 10 itu yang betul-betul jadi bidan, yang rela istilahnya mengabdi dengan masyarakat? Enggak juga, butuh duit juga kan, karena waktu dia mau jadi kebidanan pun cari duit juga. Tapi kenapa di luar negara sana selalu banyak aku tengok praktik-praktik untuk orang-orang miskin, dokter-dokter turun ke kampung-kampung untuk mencari orang-orang miskin. Banyak di sini pun banyak kayak gitu, bantuan-bantuan. Kayak di sini dia nggak ada istilah BPJS. Kalau memang dia udah warga negara, memang dibantu negara, dibayar untuk untuk biaya perobatannya. Kayak aku lah, karena aku udah kawin dengan warga negara sini, jadi aku nggak bayar apa-apa. Cuma contoh kayak kemarin 1 kali berobat aku, 1 kali masuk bayarannya itu 35 juta. Jadi yang 35 juta itu saya bayar hanya 2 juta. Jadi 33 juta dibayar oleh kerajaan Malaysia, 2 juta saya bayar. Saya waktu itu udah 1 bulan di rumah sakit. Pelayanannya pun bagus gitu. Ini BPJS cuman 3 harinya boleh opname, ya kan? Cuman 3 hari aja yang boleh opname. Sembuh nggak sembuh kau pulanglah dulu, tantanlah di rumah, betul kan? Tapi kalau ada orang yang kuat begaduh, yang kuat melawan, yang sanggup nyalinya melawan dengan pemerintah, dengan orang-orang yang suka bisnis dalam perobatan ini, mereka lah yang bisa dapat perhatian. Tapi mudah-mudahan lah ke depannya dokter-dokter di Indonesia baik-baik, pelayanan jadi semakin baik, supaya orang-orang yang sakit di Indonesia pun ada semangat kan. Perawat-perawat di Indonesia pun baik-baik. Kami tahu besar tanggung jawab kalian, kami tahu banyak waktu kalian yang tersita, tapi itulah satu kerja yang sudah memang kamu pilih, satu kerja yang memang sudah kamu emban dengan resiko yang besar. Perbuatlah dengan baik. Saya kalau tengok dokter di Indonesia ada yang baik, aduh bersyukur sekali. Ada satu dokter hari itu saya jumpa, memang dia baik. Dia bilang, sabar ibu, kita akan coba layani ibu dengan baik. Iya nak kali. Mudah-mudahan lah dokter-dokter lain, rumah sakit yang lain pun bisa memberikan pelayanan yang baik untuk kita, ya kan? Karena orang yang sakit pengharapannya kemana? Rumah sakit, perobatan, itu ajanya. Kalau obat gede kita makani, nanti kalau overdosis macam mana? Kalau salah macam mana? Lagian kayak macam penyakit saya, penyakit kanker, mana saya tahu obat-obat apa yang sesuai untuk saya, obat apa yang tidak sesuai untuk saya, kan? Kalau memang saya menyakiti perasaan dokter-dokter Indonesia, saya minta maaf. Tapi perkataan saya itu adalah untuk dokter-dokter yang memang perhatiannya kurang. Istilahnya, tetaplah saya bilang, saya nggak bisa terima lah satu dokter kerja di luar rumah sakit. Nggak tahu yang lain ya, karena saya
pukul kayak gitu karena saya lihat macam mana ayah dengan ibu saya menunggu-nunggu dokter begitu lama. Makasih semua untuk semua penonton, untuk semua yang mendoakan saya. Kayak mana ya saya mau bilang, intinya dalam sakit itu memang semangat yang paling penting, semangat yang paling utama, itu yang paling utama. Tapi untuk orang-orang yang di sekitar, dukunglah orang-orang yang berjuang untuk kesembuhan, karena menahan rasa sakit itu mau gila rasanya. Dokter spesialis saya datang lagi, mau cek bagian bawah, karena ada ketumbuhan yang di bawah itu. So mereka udah rame-rame sana, mau cek sama ada di orang mau buat operasi untuk cabut yang di bawah, ada ketumbuhan daging segini atau enggak, karena kalau kemo itu mengganggu. Kawan-kawan semua yang sakit, semangat, tetap kuat. Kamu yang kerja di bagian medis kesehatan, layanilah dengan baik, bersabarlah, biarlah Tuhan, biarlah Allah yang membalaskan kebaikan kalian semua, kebaikan hati kalian, pengorbanan kalian, keringat kalian, ketulusan hati kalian, biar Allah yang balaskan. Doakan semua kami-kami yang berjuang untuk hidup ini, kami bisa bertahan, kami mampu bertahan, dukunglah Allah dan berusaha untuk menolong. Kalau di rumah sakit itu, kalau kalian tengok ada orang yang lagi sakit, yang lebih teruk, yang lebih parah keadaannya, duluankanlah dulu. Kalau kamu lebih kuat lah, sebab kadang-kadang ada aku tengok ada yang lebih parah, dibiarkan aja. Perhatian. Tapi untuk mengharapkan yang seperti itu kesadaran dari diri kita masing-masing lah kan. Oke lah, dokter saya mau datang, dan waktu kita sambung. Bye bye.